cause dan efek itu adalah satu model pembelajaran aktif yang mengkaji tentang sebab dan akibatnya dengan mempelajari fakta-fakta, tindakan-tindakan, situasi, kondisi, atau bahkan konflik yang saling berhubungan. Nah, model cause dan efek ini dimulai dengan menguji situasi yang spesifik dan diakhiri dengan generalisasi tentang suatu tindakan dalam situasi yang hampir sama. Dengan demikian, model cause and effect bertujuan untuk mengembangkan penalaran tingkat tinggi dan pemikiran kritis. Yang kedua, bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, model pembelajaran seperti ini diawali dengan menguji situasi dan diakhiri dengan proses mengeneralisasi. Banyak sekali langkah dari model cause and effect, tapi dalam kesempatan ini kita hanya mengupasnya ke dalam 7 langkah saja. Yang pertama, Anda memilih data atau topik atau tindakan terkait dengan masalah yang harus dianalisis. Jadi nanti guru menyediakan topik-topik atau peserta didik itu akan mengumpulkan topik-topik. Yang kedua, meminta penyebab dari masalah itu dan dukungan terhadap permasalahan itu. Jadi ada penyebab munculnya sesuatu, lalu diberikan dukungan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga itu problem based, tetapi ini jauh lebih spesifik kepada kasus-kasus tertentu. Jadi kita melibatkan peserta didik dengan meminta mereka itu untuk mengenal apa penyebab timbulnya suatu masalah, lalu kita memberikan dukungan untuk menelaah lebih jauh dari penyebab munculnya suatu masalah itu. Yang ketiga, menanyakan atau meminta kepada siswa agar dia bisa memberikan efek dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi itu, lalu diberi dukungan juga oleh gurunya atau dosennya. Nah, yang keempat adalah peserta didik diminta untuk menelaah masalah-masalah yang timbul sebelumnya, diberikan dukungan apakah dia bisa melakukan secara online, bisa mengakses, bisa diberikan suatu masalah, lalu diberi dukungan agar dia bisa mengenal tentang apa penyebabnya dan apa dampaknya. Lalu setelah dilihat itu kasus sebelumnya, nanti siswa juga diarahkan untuk menelaah lebih jauh tentang sub-sub dari penyebab-penyebab itu. Dilihat itu kira-kira mengapa, mungkin satu masalah ditimbulkan oleh permasalahan ini, masalah lain mungkin disebabkan oleh masalah-masalah yang berpengaruh juga kepada sub-sub masalah itu. Lalu ditariklah kesimpulan. Setelah itu dibuatlah generalisasi.
Nah, dengan demikian pembelajaran ini akan berujung pada kemampuan peserta didik untuk memahami penyebab timbulnya suatu masalah, suatu fakta, suatu tindakan, dan apa efek daripada situasi atau fakta-fakta atau kondisi yang ditelaah itu. Saya kira demikian.